Langsung aja menuju ke Land of Dawn untuk langsung menyaksikan bagaimana pertempuran yang akan terjadi sesaat lagi. Popolenku pada di bagian tengah, lalu ada Homies juga dengan Brodinya. Gigit. Oh, mereka langsung mengarah ke area purple buff ya Om ya. Dan Psycho sekarang akan menggunakan jauh head, Vinnya akan menggunakan Selena, langsung menghilang begitu aja Kupa karena tidak kuat menahan fightnya damage di awal-awal. Sama hidup pahitan mana tuh Pak Pulung? Waduh, coba dijawab tuh. Kayaknya hidup ya. Oh hidup ya. Ini sekarang juga DreamHack, mereka harus hati-hati biar nggak menelan pahitnya kehidupan ya. Di sisi lain Psycho, di mana punya jauh head. Ini yang harus diantisipasi juga oleh tim DreamHack. Ketika Psycho udah maju-maju dia punya damage. Dan kalau salah posisi dikit aja, itu bisa jadi inisiasi yang baik untuk arah kita beri red. Oh, ini Luisnya nyaris saja di take down. Abyssal trapnya nggak kena. Luis masih bisa kabur dan selamat. Waduh, hampir aja tadi mereka. Ini dia langsung aja digaruk. Ini dia lemak-lemak dari panda itu pun langsung aja digaruk, digigit semuanya, dimakan, hilang sudah Akai. Yes, Petrify nggak bisa menyelamatkan dirinya. Mau kabur kemanapun tak bisa. Teman-teman terlalu jauh untuk melakukan backup terhadap Mage di area top lane. Sementara itu dari bottom lane aja langsung keluar. Cabral dalam bahaya. Dua lane langsung diajar oleh Demogorgon. Cabral tak bisa kemana-mana lagi. Dragon Tail tak bisa menyelamatkan dirinya. Whisking mendapatkan poin killnya. Oke, Whisking menggunakan One dan juga Aegis, tapi kalau mau Pak, One lebih bagusan Aegis apa Flicker sih? Aegis. Kalau untuk berada di side lane. Aku sih suka yang Aegis. Kalau aku juga pribadi Aegis terus, cuman ada beberapa juga yang pro player menggunakan Flicker ya, atau mungkin sesuai kebutuhan yang ada di dalam kali ya. Karena kalau kita lihat kan dia sudah punya Needle in Flower ya. Yap. Buat bisa menetralkan semua sisi-sisi yang ada yang Benar. dilepas ke dia. Jadi ya kalau sudah punya kenapa kita harus ambil satu lagi? Flame shot aja dah, flame shot. Kalau aku Execute. biasanya pakai Flicker kalau ada lawannya Esmeralda. Wah, males aku punya Aegis bisa depas dilakukannya. Oke, kita Tergantung balik situasi lagi. sih semuanya. Benar. Sekarang situasi dalam DreamHack itu terhimpit karena Arcuhusi dengan adanya pergerakan dua supportnya atau tanknya ada Finn yang psycho. Mereka terus-terusan ngebuka map. Tiba-tiba mereka udah ada Toklin. Abyssal Error dikeluarkan dan semuanya sudah bertemu dengan psycho. Terbuka sudah Mika menjadi korban utama dari Arcuhusi melanjut ke area belakang. Teman-teman dari tim DreamHack mereka gak berani untuk mengadakan counter attack. Menghilang sudah mendadak langsung di arah serame itu loh. Turtle udah nggak ada lagi gangguan. Sin akan sangat-sangat nikmat untuk bisa mendapatkan turtle tersebut. Wah, ini kayak dominasi dari early game kembali dibawakan oleh Arcuhusi. Iya. Mereka kayak kalau kita lihat fight dari mereka ketika dibuka satu arrow saja yang mengenai pemain dari DreamHack dan itu akan menjadi malapetaka. Tanknya sampai kena dengan arrow-nya lagi. Yap. Udah kayak kertas kayaknya. Throwback langsung. Jadi dua. Aku kira keras ternyata kertas gitu gue Iya. Oke. Ini baru menit 3 pun Arcuhusi udah mengantongi banyak banget keunggulan dari segi network, dari segi kill dan bahkan dari segi rotasi. Kita ngeliat kalau mereka itu nggak pernah ketinggalan, mereka bergerak terlebih dahulu, menghasilkan laning yang sangat enak sih untuk masing-masing lane-nya. Ini deh satu hit terakhir. Masih bisa selamat tapi ternyata tidak ada efek yang tercipta. Ini dia. Mereka akan mendapatkan lagi ada satu ataupun beberapa gold yang bisa mereka kumpulkan lewat shield yang akan dihancurkan. Tapi Finn udah on position melemparkan Abyssal Arrow-nya ke bagian depan tapi masih bisa digocek oleh Popolen Kupa yang digunakan oleh Nyx. Iya, dia bahkan udah siap-siap pakai trapnya, naruh banyak loh si Popol Kupanya. Biar tahu-tahu kalau di dive masih bisa ngelakuin balasan. Cuma Arcuhusi mereka menghitung dengan sangat tepat. Ketika inisiasi yang mereka lakukan gak berhasil, mereka memilih untuk mundur, nge-set up ulang lagi, cari timing yang lebih tepat dan bahkan berganti lane. Sekarang mereka mau press area bawahnya. Dan apa yang bisa dilakukan seorang diri langsung berubah menjadi naga, tidak mau kabur kemana karena Whisking udah mengeluarkan couple of tanknya, mendapatkan Cabral 1, dipukul mundur dan ini kosong udah bawahnya. Yap, ini dia udah nikmat banget. Hanya tinggal menunggu wave minion hadir, mereka bisa mendapatkan bottom lane-nya. Tapi ternyata sekarang ada rotasi di bagian atas yang cukup padat penduduk ya. Benar, dan Finn dia udah bertemu dengan teman-teman dari DreamHack, dia langsung menggunakan flickernya untuk menyelamatkan dirinya. Nggak ada yang ditangkap oleh DreamHack, mereka melakukan pergerakan yang agak sedikit sia-sia, Abyssal Arrow pun keluar.
dari Vin. Dia bisa ngebaca semua pergerakan dari tim DreamHack kali ini. Waduh, ini turtle-nya udah mulai dicolek. Ini ngebait lagi sih, tapi dilemparkan aja angkanya ke bagian depan, ada Hurricane Dance-nya. Vin. Sementara itu Vin harus tertarik ke bagian belakang. Apakah Vin masih bisa selamat? Tapi ternyata Vin masih bisa selamat. Malah angkanya yang hilang, tapi ternyata ada Torpor Memory yang menghilangkan begitu aja Vin dengan cukup cepat. Ya, 1-1 kill pertama dari DreamHack terhadap Vin, dan itu bukan kill yang mudah. Tapi di area atas ada sama nomor yang dikeluarkan, tak bisa menyelamatkan dirinya. Di Iya. area atas begitu panas, tapi di area tengah pun demikian karena sekarang Homies dalam bahaya. Nggak ada teman-teman yang bisa melakukan backup sama sekali. Homies hilang, dan hilangnya Homies untuk kali pertama juga ini ngebuat banyak banget celah untuk RRQ Hoshi bisa Yap. masuk ke area jungle, mendapatkan keuntungan dan bahkan satu turret. Cabral, apa yang dia lakukan? Seorang dari Bregetel juga dikeluarkan. Mega sedikit terlambat, dan 2 orang saja untuk menanggulangi RRQ Hoshi tak akan cukup. Hurricane Dance nggak bisa mengunci siapapun, damage juga nggak ada, dan defense yang seharusnya mungkin nggak usah mereka lakukan ya di situ. Iya, ini udah agak cukup beresiko ya mereka tadi. Ada satu hero-nya tuh mencoba untuk menahan ya Bude ya. Padahal ada banyak sekali pemain RRQ tepat di depannya gitu. Mau yang serem-serem nih, mau cerita serem nih. Apa? Apa itu? Top lane-nya lapu-lapunya udah menang duel lumayan jauh ngelawan. Jadi Haritnya di-press sama Haritnya Arsen. didorong mundur. Didorong, dihajar jadi ya. Kalah 2 level juga Haritnya. YouTube tidak berhasil ya. Iya sih, sebab rotasi dari RRQ maju lagi ngengkut ke area depan. Nabrak episode arrow, Nabrak langsung lele. hilang. Kayak baru kedip langsung hilang ya. Cepet banget di sini damage dari RRQ Hoshi pun begitu besar. Baru menit ke-6, tapi perbedaan dari network yang pastinya bikin dari item RRQ Hoshi itu jauh melampaui DreamHack. Waduh. Begitu pula dengan level, kita bandingkan Homies yang baru level 8 dengan Sin level 11. Dan sekarang lihat, inner turret yang ada di top lane udah gugur juga nih Bude. Udah hilang juga. Ada sekarang Mountain Shocker dikeluarkan, posisinya tadi lagi pada dempet. Waduh, itu damage-nya ampun-ampunan. Dan sekarang Zaman Force dikeluarkan hanya untuk dia bisa pulang ke base. Wow, serangan macam apa ini? Aduh, aduh, Ini aduh. kayak cerita seram yang bisa diceritakan di juga sih. Kayak mereka benar-benar terzone dari 3 lane yang ada top lane dan juga di bottom lane. Ketika mereka berusaha untuk keluar, mereka nggak bisa kemana-mana sekarang. Mereka udah ketinggalan dari segi item dan juga HP, bahkan sampai ke red, purple dan juga orange buff-nya. Aduh, mereka alih-alih mau fokus ke arah Isan Sin, tapi ternyata di sisi lain Whisking udah level 10, attack speed-nya udah ada. Ini bakal nikmat sekali kalau dia crossbow tank-nya udah aktif. Digerus habis-habisan sih sekarang, tapi di area tengah mencoba untuk melakukan sesuatu. Meinya udah ketangkep duluan. RRQ Hoshi berhasil ngepanik 1 bahkan 2 di area belakang. Mau kabur kemana? Nggak bisa dari DreamHack. Sudah kehilangan 2 membernya. RRQ Hoshi semakin percaya diri masuk ke area depan dengan adanya Victor Hero Connect di pull up dengan cepat. RRQ Hoshi mereka nggak ragu ketika ada kesempatan mereka ambil, dan sekarang sudah terbuka base milik tim DreamHack baru menit ke-8, tapi RRQ Hoshi sudah menjejakkan kakinya di base milik DreamHack. Wow, apakah ini akan menjadi game tercepat yang akan ada di M2? Wave Minion pun udah mulai menabrakkan diri ke arah ini tertarik. Ada satu bisa row tapi nggak mengenai ke arah siapapun. Mereka masih ngantri menunggu di luar, tepat berada di halaman rumah dari DreamHack. Semakin kewalahan dari DreamHack ini digerus habis-habisan, dikandangin oleh RRQ Hoshi, dan maju ke area depan pun masih bisa muter-muter. Kenapa ekspresi kita kayak begitu semua? Sama lagi. Ini DreamHack lagi berusaha sekuat tenaga sih, cuma ya itu maju ke depan aja, cek terus, masih berani lagi. Masih berani. Belum trauma. Belum trauma, nggak apa-apa. Bisa bareng ya itu loh, ya ampun. Ini Vin sih, aduh. Tuh ada pemain bola dilemparin tuh, coba. Itu kan cekaring band, weh. Ini kita langsung digeprek aja begitu. Menghilang sudah Popol and Kupa. Kupa harus mencari majikan yang baru. Dua-duanya hilang sih, gimana ya? Dua-duanya hilang. Siapa yang harus mencari siapa? Tapi Victor Hero lagi connect, dan di follow dengan sementara RRQ Hoshi mendapatkan 1 kill tambahannya. Akai tak akan bisa selamat. RRQ Hoshi, mereka begitu percaya diri kali ini. 2 member dari DreamHack hilang. RRQ Hoshi akan langsung masuk ke dalam base milik tim DreamHack. Dan ternyata ini menjadi wipe out. RRQ Hoshi, sang raja akan menaklukkan DreamHack kali ini. Mimpi dari DreamHack memenangkan 1 game pun tak bisa. RRQ Hoshi 2-0